Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu melanjutkan penjelasan tentang sistem koloid ya. Sekarang kita akan bahas tentang jenis koloid. Ya, seperti yang terlihat di slide, ini ada jenis-jenis koloid yang harus kalian pahami. Ada 8 jenis. Dan contoh yang tertera ini juga hanya satu contoh aja ya. Setelah ini kalian bisa mencari tahu apalagi sih jenis koloid ini, contohnya apa aja. Oke, sekarang nama-nama atau jenis koloid itu dapat kita lihat tergantung dari zat terdispersi dan medium pendispersi. Nah, apa itu zat terdispersi? Zat terdispersi adalah zat terlarut, ya, sama juga dengan zat terlarut yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian medium pendispersi adalah seperti halnya pelarutnya. Jadi zat yang jumlah sedikit ini disebarkan dalam medium pendispersi. Nah, untuk contoh yang pertama nih, nama jenis koloid, jika zat terdispersinya padat di medium pendispersinya adalah cair, itu kita istilahkan adalah sol ya. Nah, namanya sol. Nah, sol ini contohnya adalah cat ya. Jadi cat itu kita lihat wujud zatnya kan cair ya, tapi terdispersinya dia adalah padatan. Nah, zat padat yang di dalam cat itulah yang dapat bersifat padat ya, sehingga jadi padat dalam cair gitu. Lalu ada padat dalam padat, contohnya adalah paduan logam, itu akan kita sebut sebagai sol padat ya, sol padat. Nah, contohnya adalah perunggu. Perunggu adalah gabungan dari beberapa logam. Lanjut, ada padat dalam gas ya. Padat dalam gas. Oke, mungkin nanti di skip dulu bagian medium pendispersi gas ini karena berbeda sedikit ya. Nah, lanjut kita ke cair dalam cair. Nah, untuk zat terdispersi cair itu memiliki nama adalah emulsi. Nah, jadi sama-sama emulsi nih. Tapi bedanya apa? Kalau zat terdispersinya cair, lalu medium pendispersinya adalah padatan, maka namanya jadi tambahin emulsi padat. Semoga ini hal yang mudah untuk kalian untuk menghafalnya. Jadi kalau sol itu untuk zat terdispersinya padat, kalau emulsi jika untuk zat terdispersinya adalah cairan. Nah, ini ada kata padat di belakangnya jika medium pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah untuk emulsi susu. Nah, susu itu adalah cair dalam cair. Jadi contohnya susu itu kan sebetulnya dominannya air ya. Lalu di dalam media air atau mediumnya itu terdapat molekul atau gelembung-gelembung minyak yang terkandung atau lemak di dalam susu. Yang mana itu tercampur dengan merata ya. Nah, itu kita sebut suatu emulsi, cair dalam cair. Lalu kalau cair dalam padat, ya berarti si cairnya dalam bentuk butiran-butiran air terkandung dalam suatu media padat, yaitu contohnya keju. Jadi medium pendispersi ini yang kita lihat wujud zat dari si contohnya, ya, padatan. Kemudian untuk gas nih, jika zat terdispersinya gas itu memiliki istilah adalah buih ya, atau busa. Kalau gasnya dalam mediumnya adalah padat, maka jadi buih padat atau busa padat. Ya, ini semoga tidak sulit oleh kalian menghafalin ya. Sekali lagi, kalau zat terdispersinya padat, khusus untuk istilahnya ada kata-kata solnya. Kalau zat terdispersinya cair, itu adalah emulsi. Kalau zat terdispersinya gas adalah berarti buih. Nah, bedanya jika medium pendispersinya spesial nih ya, gas ya, maka istilah yang disebut adalah aerosol. Nah, kalian tahu ya baygon, seperti itu. Kabut, asap, itu adalah wujudnya kita lihat gas. Nah, itu medium pendispersinya gas ya. Nah, untuk padat dalam gas, jadi partikel-partikel yang terlarut di gasnya itu adalah padatan, maka itu kita sebut aerosol ya. Seperti itu. Nah, untuk padat ya, zat terdispersi berarti aerosol padat. Karena si zat terdispersi padat. Kemudian jika wujud zatnya kita lihat kan gas nih ya, yang terdispersi di dalam gas itu adalah satu cair, maka kita sebut aerosol aja.
Ya, pokoknya kalau cair itu berarti nggak ada kata-kata di belakang aerosol cair, tidak perlu. Contohnya adalah kabut ya. Kabut itu kan kita ngeliatnya adalah seperti gas yang di dalamnya ada butiran-butiran airnya. Ya, sedangkan asap itu di dalam gabungan gas-gas itu ada partikel-partikel padat yang terkandung. Oke, ini penjelasan tentang jenis koloid. Semoga cukup jelas dan bisa dicari tahu lagi contoh lainnya. Ya. Nah, lanjut ke sifat-sifat koloid ada 8. Yang pertama kita bahas adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek hamburan cahaya. Jadi suatu partikel koloid itu mampu menghamburkan cahaya. Karena partikel koloid yang ukurannya itu sedang gitu ya, antara larutan tapi lebih gede, seperti suspensi tapi dia ukurannya lebih kecil, jadi tengah-tengah. Nah, ukuran partikel koloid ini yang ukurannya tuh antara larutan sama suspensi membuat berkas cahaya. Nah, berkas cahaya ini adalah tadi efek hamburan cahaya. Beda dengan larutan, cahaya itu akan diteruskan begitu aja. Jadi kalau kita lihat dari samping tidak ada berkas cahaya yang lewat. Nah, kalau suspensi itu sebetulnya partikelnya dapat terlihat bedanya ya. Dia dapat menghamburkan cahaya dan partikel terdispersi itu dapat terlihat. Kalau koloid kan nggak kelihatan. Kemudian contoh-contoh efek Tyndall. Efek Tyndall itu ada sorot lampu mobil ketika malam berpetang. Kita lihat dari ininya ya. Nah, ini contoh gambar proyektor yang disembahkan di bioskop ya. Di dalamnya itu ada kabut asap ya. Asap. Yang mana melayang-layang partikel koloid di dalamnya. Lalu sorot lampu mobil di malam hari dan di cahaya matahari ya melewati celah-celah daun. Jadi di sini ada partikel-partikel koloid yang terkena cahaya dan dapat dihamburkan. Gitu. Oke, ini contohnya untuk efek Tyndall. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel zat terdispersi dengan medium pendispersi. Nah, ini dapat kalian lihat ilustrasi aja bahwa partikelnya itu ya geraknya acak gitu, bertumbukan satu sama lain. Nah, contohnya ini adalah kayak kalian kalau melihat debu di pagi hari gitu ya terkena cahaya itu kan kita lihat gerakannya bisa bertumbukan satu sama lainnya, gerak acak gitu. Ya. Nah, gerak Brown ini juga bertanggung jawab terhadap kestabilan koloid. Jadi, koloid itu yang stabil adalah ketika zat terdispersinya itu tidak mengalami pengendapan. Jadi, zat terdispersinya dapat terus melayang di atau tersebar merata di medium pendispersinya. Nah, kalau tidak ada gerak Brown, apa yang terjadi? Partikel koloid akan mengikuti gaya gravitasi sehingga dia jatuh di dasar wadah atau dia mengalami pengendapan. Nah, kalau dia terjadi pengendapan berarti dia tidak stabil. Ya. Oke, benar-benar cukup jelas. Lalu sifat yang ketiga adalah absorpsi. Nah, jadi partikel koloid atau koloid itu bisa menyerap ion atau molekul netral pada permukaan koloid. Ya, jadi koloid itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau koloid yang bersifat positif berarti dia dapat mengabsorpsi kation ya, dia bersifat positif. Lalu kalau koloid negatif berarti dia mengabsorpsi ion negatif. Nah, ini contoh-contohnya FeOH3, Sol AlOH3. Yang negatif yaitu ya, dia sol emas, ya, sol perak, sol fosfor. Jika lihat di permukaan koloid FeOH3 itu ada ion-ion plus. Ya. Ion plus ini yang dapat pada nantinya dia akan mengabsorpsi kation. Ya, kalau yang negatif dia akan mengabsorpsi ion negatif. Seperti itu ya. Nah, penerapannya apa sih? Absorpsi itu penerapannya adalah pada proses pemutihan gula pasir, itu adalah proses absorpsi. Penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Jadi orang kalau sakit perut itu kan misalnya keracunan dikasih norit. Nah, norit itu bahan dasarnya sebenarnya karbon aktif. Dia dapat menyerap zat-zat yang tidak berguna atau bisa dibilang racunnya ya, yang menyebabkan sakit perut tersebut. Nah, proses penyerapannya itu adalah sifat dari koloid. Lanjut yang ketiga, penjernihan air dengan tawas, pencelupan serat wol pada proses pewarnaan, pencucian tangan dengan sabun. Oke, itu sifat adsorpsi ya. Lanjut yang ketiga, ini yang kedua, tiga absorpsi, yang keempat elektroforesis.
Elektroforesis adalah sifat koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Jadi di sini ada suatu alat ya yang kita sebut elektroforesis. Kegunaannya biasanya untuk uji identifikasi DNA ya misalnya. Di mana nanti diberi sampel di dalam wadah yang disediakan. Nah, nanti jika suatu koloid itu bersifat positif, maka koloidnya itu akan terlihat gitu ya, dia akan bergerak ke arah katoda ya atau ke arah negatif. Jika koloidnya bersifat negatif, maka dia akan bergerak ke arah anoda ya atau ke arah elektroda positif. Nih ya, seperti penjelasan di sini. Oke, ini sifat elektroforesis. Jadi koloid itu dapat berpindah atau bergerak sesuai dengan arah medan listriknya. Jadi di sini diberi supply energi atau aliran listrik di dalamnya. Oke, kegunaan tadi untuk uji identifikasi DNA. Dan oh iya, ini ada alat yang dipasang di cerobong asap pabrik atau namanya pesawat kotrel. Jadi pesawat kotrel ini prinsipnya sama dengan elektroforesis, yaitu diberikan medan listrik ya di dalam celah cerobong asap. Ketika medan listrik diberikan, lalu kemudian ada asap yang ingin lewat keluar, itu tertahan dulu karena ada medan listrik yang diberikan. Nah, medan listrik tadi menyebabkan partikel koloid yang ada di asap dapat menuju katoda atau anodanya. Kalau dia positif ya berarti ke arah elektroda negatif. Kalau dia misalkan koloid negatif maka dia ke elektroda positif seperti itu. Nah, ya jadi ini prinsip dari elektroforesis. Selanjutnya, sifat yang ke-6 akan dibahas di video selanjutnya karena supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menyimak, harap tetap semangat ya memahami materi ini dan jangan lupa dibuat video untuk penjelasan sebagai nilai PH kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.